Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 996. Stephen Lin bahkan tidak melihat orang-orang di belakangnya. Dia mengambil gelas anggur yang diserahkan oleh pelayan, menyesapnya dan berkata, "Temukan seseorang yang bisa mengurus semuanya. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan bermacam-macam ikan." Petik 2. Kamu mencari kematian. Seorang pria kuat berteriak dengan marah, dan langsung meninju bagian belakang kepala Stephen Lin. Stephen Lin bahkan tidak melihat ke belakang, memiringkan kepalanya, mengelak dari tinjunya, lalu berbalik, meraih gelas anggur di tangannya dan membantingnya langsung ke dahi pria kuat itu. Ada bunyi jepret, darah dan alkohol terciprat kemana-mana. Dengan teriakan, pria kuat itu mundur beberapa langkah. Desir, desir, desir. Hampir semua orang di bar berdiri, lalu semua mengeluarkan senjata mereka dan membidik Stephen Lin. Stephen Lin melihat dan menemukan bahwa itu semua adalah senjata laser. Stephen Lin menekuk tangannya, menekan lengannya ke palang, memandangi orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Begitukah cara Jimmy memperlakukan tamu dari jauh?" Petik 2. Seorang pria yang mengenakan sepatu denim berjalan melewati kerumunan dan berjalan ke arah Stephen Lin. Pria itu kurus dan memiliki bekas luka di wajahnya, yang terlihat sangat menakutkan. "Kamu siapa? Apa yang bisa kamu lakukan dengan bos?" Pria dengan bekas luka itu mengerutkan kening dan bertanya. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Mencari bosmu, wajar jika menemukannya untuk sesuatu yang baik." Petik 2. Bahkan jika kamu datang untuk membahas bisnis dan memukuli orang-orang kami, apakah menurutmu masalah ini akan baik? Bung. Pria dengan tanya bekas luka itu. "Kalian hampir mempengaruhi bisnis bosmu dan membuat bosmu kehilangan banyak uang, bukankah seharusnya kamu bertengkar?" Stephen Lin bertanya. Pria dengan bekas luka itu mengerutkan kening pada Stephen Lin. Ini adalah wajah oriental yang sangat aneh, dia tidak memiliki kesan sama sekali, sepertinya dia tidak berada di tempat yang sama dengan orang-orang dari Chinatown Dakuan Club. "Tunjukkan ketulusanmu. Tidak semua orang bisa bertemu bos kita," kata pria berbekas luka itu. "Benarkah? Lalu mengapa menurutku mudah untuk bertemu bosmu?" kata Stephen Lin, berbalik sambil tersenyum dan melihat ke arah bartender yang menuangkan anggur untuknya sebelumnya. Itu adalah seorang pemuda berusia 30-an, dengan tubuh sedang hingga kurus dan wajah yang bersih. Dia benar-benar berbeda dari kelompok besar pria vulgar dan kuat di sini. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan rompi hitam, sama seperti orang biasa. Seorang bartender di bar tidak berbeda. Pria muda itu memandang Stephen Lin dengan heran. "Kamu seharusnya Jimmy Butler, kan?" tanya Stephen Lin. "Kenapa kau berkata begitu?" tanya pemuda itu curiga. "Meskipun orang-orang ini ada di sekitarku, mereka selalu melihatmu secara tidak sengaja, terutama pria dengan bekas luka ini, yang sudah melihatmu 3 kali ketika berbicara denganku. Menurutku, jika kamu bukan orang penting, jika dia melihat ke kamu suka itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia ingin tidur denganmu malam ini," kata Stephen Lin. Pemuda itu membeku sesaat, lalu tiba-tiba tertawa. "Hahaha, menarik. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu, Hoffman. Biarkan saudara-saudara duduk. Ini adalah teman yang menarik yang datang dengan niat baik, jangan menakut-nakuti orang." Wajah bekas luka Hoffman mengangguk, lalu bersiul. Semua orang kuat yang mengarahkan senjata mereka ke Stephen Lin duduk kembali di kursi mereka. Musik di bar sepertinya kembali jernih saat ini. "Aku akan menuangkan minuman lagi untukmu," kata bartender bernama Jimmy. "Tidak apa-apa seperti sebelumnya," kata Stephen Lin. Jimmy mengangguk, pertama mengeluarkan gelas anggur, memasukkan keping hoki ke dalamnya, lalu mengeluarkan botol anggur dan menuangkan sedikit ke dalamnya.
Kamu tidak terlihat seperti Jimmy Butler dalam informasi yang aku dapat, kata Stephen Lin. Sebenarnya, aku punya dua wajah, kata Jimmy sambil mengangkat bahu. Dua wajah. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Stephen Lin berkata dengan heran. Ketika saya di sini, saya suka menjadi seorang bartender, menuangkan minuman untuk para tamu, menonton para penari ketika saya bebas, dan ketika saya pergi keluar, saya adalah bos dengan sarung tangan putih, Jimmy Butler yang kejam. Kata Jimmy dengan nada senyum. Menarik. Stephen Lin tersenyum. Siapa namanya? Tanya Jimmy. Sebut saja M, kata Stephen Lin. M. Sepertinya kamu tidak ingin orang lain mengetahui identitasmu, kata Jimmy. Seperti kamu, aku juga punya dua wajah, satu untuk teman dan keluargaku, dan satu lagi untuk orang luar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Laki-laki selalu harus memainkan banyak peran, jadi sangat melelahkan bagi laki-laki untuk hidup di dunia ini, kata Jimmy. Stephen Lin mengangguk, setuju dengan kata-kata Jimmy. Saat itu, seorang pelanggan masuk ke bar. Jimmy menyapanya dengan senyuman, seolah-olah dia benar-benar seorang bartender, menanyakan apa yang ingin dia minum. Stephen Lin duduk di kursinya, tidak terburu-buru mengungkapkan niatnya untuk datang. Faktanya, pertempuran rahasia antara dia dan Jimmy sudah dimulai. Jimmy tahu bahwa Stephen Lin memiliki sesuatu untuk dimintai bantuan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan, karena siapapun yang mengajukan pertanyaan berarti dia pasif. Situasi. Stephen Lin tidak ingin mengajukan banding begitu saja. Dia harus menunggu sampai rasa ingin tahu Jimmy muncul sebelum mengajukan banding, sehingga harga yang mungkin dia bayar akan lebih murah. Jimmy menyapa para tamu di sana, sementara Stephen Lin berbalik untuk menonton tarian penari telanjang. Ini adalah bagian penting dari budaya bar Stars and Stripes, karena hubungan budaya, perilaku seperti itu diperbolehkan di Stars and Stripes, bahkan sudah dianggap sebagai ciri khas nasional. Stephen Lin masih berada di Eropa beberapa hari yang lalu, dan hari ini dia berada di Amerika. Dia sepenuhnya merasakan perbedaan antara kedua tempat tersebut. Eropa relatif lebih elegan, di mana bangsawan berkuasa dan selalu menyukai beberapa hal metafisik, sedangkan Amerika lebih vulgar. Bahkan dengan kecepatan rendah, semuanya di sini adalah makanan cepat saji, dengan uang sebagai jalan, dan pragmatisme. Mengetahui bahwa Stephen Lin datang untuk membicarakan banyak hal, banyak orang menatap Stephen Lin. Secara alami, pemandangan sekecil itu tidak akan menakuti Stephen Lin. Dia tersenyum dan memandangi orang-orang ini, dan bahkan mengangkat gelasnya untuk minum bersama mereka di udara. Sekitar setengah jam kemudian, Jimmy datang ke sisi Stephen Lin. "Hei, sobat, aku tahu kamu punya sesuatu untuk membantu kami dengan sarung tangan putih. Jangan main-main dengan hal-hal palsu itu. Katakan padaku apa yang kamu miliki. Aku akan menawarkan harga dalam pikiranku. Jika kamu bisa memberiku uang. Jika kita tidak bisa bekerja, aku akan mentraktirmu segelas anggur malam ini," kata Jimmy. Stephen Lin tersenyum, menoleh untuk melihat Jimmy dan berkata, "Aku punya satu hal yang harus kamu lakukan untukku. Aku ingin membawa seseorang pergi." Petik 2. Bawa seseorang pergi. Boom, ini masalah kecil. Jimmy mengerutkan kening, dan dia berpikir bahwa Stephen Lin akan membawakannya bisnis besar seperti senjata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan membawa seseorang, yang membuatnya sedikit kecewa. "Ya, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengambil seseorang dari tanah Stars and Stripes, dan saya dapat memberi Anda uang, banyak uang," kata Stephen Lin. "Siapa yang akan kamu ambil? Apakah itu pejabat pemerintah, orang kaya, atau selebriti?" tanya Jimmy. "Nama pria itu adalah James, bos sebuah perusahaan investasi di Wall Street," kata Stephen Lin. James yang menipu lebih dari 10 miliar dari kerajaan naga. Jimmy bertanya dengan heran. "Kamu juga tahu?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja, masalah ini sangat menarik. Anda tahu,
dia berasal dari kerajaan naga, tetapi dia bergabung dengan kebangsaan kita, tetapi menipu banyak uang di kerajaan naga. Serius, sobat, masalah ini sangat penting bagi kami. Itu menyebar, kata Jimmy. Aku membutuhkanmu untuk membantuku membawanya keluar dari perbatasan bintang dan garis, lalu menyerahkannya kepadaku, kata Stephen Lin. Boom, ini hal yang sulit dilakukan, tahukah kamu kenapa? Jimmy bertanya dengan cemberut. Mengapa? Stephen Lin bertanya. Orang itu sangat kaya dan memiliki banyak uang di tangannya. Dia telah berinvestasi di beberapa perusahaan di lingkaran besar, dan telah menjadi penyandang dana terbesar di lingkaran besar. Apakah Anda tahu lingkaran besar? Itu klub lingkaran besar di Chinatown. Orang-orang itu yang lebih buruk, sekelompok pasukan terjun payung. Selama Anda mengeluarkan uang, mereka dapat terjun payung ke tempat manapun di dunia untuk membantu Anda membunuh dan membakar. Orang-orang itu tidak mudah diprovokasi, kata Jimmy. Lingkaran besar. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia telah membaca informasi tentang klub ini sebelumnya. Itu adalah klub terbesar di Chinatown, dan ada beberapa orang Tionghoa di dalamnya. Dia tidak menyangka James bisa berhubungan seks dengan orang-orang dari klub lingkaran besar bersama-sama. Sejujurnya, tidak sulit baginya untuk menculik James. Kesulitannya adalah dia datang ke Stars and Stripes dengan profil tinggi kali ini. Setiap gerakannya diawasi oleh orang lain, jadi dia tentu saja tidak punya cara untuk menculiknya. James harus mempekerjakan orang lain untuk membantu. Adapun mengapa James diculik, wajar saja karena para pengusaha di Stride City. Meskipun Stephen Lin membantu para pengusaha di kota Haixia, bukan berarti dia akan membiarkan James pergi. Pria yang mengambil lebih dari 10 miliar yuan dari kawasan bisnis kota Haixia senang di luar negeri, dan para pengusaha di China itu tidak bisa hidup bahagia. Ya, orang seperti itu, dia harus dibawa kembali ke negara itu dan dihukum berat. Awalnya, dia mengira ini bukan tugas yang sulit, tetapi sekarang James berkumpul dengan orang-orang dari klub dakwaan, masalahnya menjadi rumit. Jimmy, aku selalu mengira kamu adalah pemimpin klub paling kuat di kota Huadeng. Stephen Lin menatap Jimmy dan berkata, kamu benar, kami memang asosiasi terbesar di kota Walden. Sobat, izinkan saya memberitahu Anda, 30% bisnis DP di seluruh kota Walden adalah milik saya, dan lebih dari 20% bisnis penyelundupan itu juga di tangan saya. Dan saudara laki-laki saya juga yang paling banyak di semua asosiasi di kota Huadeng, tapi ini tidak ada artinya. Anda harus tahu, orang-orang di klub lingkaran besar itu putus asa. Selama saya berani menyentuh dermawan mereka, saya akan melakukannya. Bahwa James, orang-orang dari lingkaran besar masyarakat akan bergegas ke rumah saya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Mereka akan membunuh saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, selama mereka berhubungan dengan saya klub lingkaran besar. Aku tidak takut pada mereka, tapi aku tidak ingin memprovokasi sekelompok orang gila seperti itu. Jadi boom, kamu bisa mencari orang lain, mungkin orang-orang di distrik hitam itu mau ambil urusanmu, kata Jimmy. Sayang sekali. Saya awalnya menyiapkan 100 juta dolar AS untuk ini, tapi sekarang sepertinya saya tidak membutuhkannya. Stephen Lin menghela nafas, bangkit dan berencana untuk keluar. Berapa banyak yang kamu katakan? Jimmy menatap Stephen Lin dan bertanya. 100 juta dolar, ada apa saudara? Tanya Stephen Lin. 100 juta dolar, haha, sobat, aku sebenarnya lupa memberitahumu sesuatu. Aku belum menikah, tidak punya istri dan anak, dan orang tuaku sudah meninggal jauh sebelum aku dewasa. Aku yatim piatu, haha. Bab 997. Jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, itu mungkin uang. Dari pedagang dan pegadaian hingga pejabat tinggi dan bangsawan, tidak ada yang bisa menolak godaan uang. Sama seperti Jimmy di depan Stephen Lin, dia memandang Stephen Lin seolah-olah dia melihat uang kertas hijau. 100 juta dolar AS,
dimanapun itu ditempatkan, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Bahkan jika Jimmy telah menjadi pemimpin klub terbesar di kota Huadeng, 100 juta dolar AS masih membutuhkannya untuk bertarung dalam waktu yang lama. Tetapi saat ini, hanya satu orang yang perlu diculik dan dia bisa mendapatkan hadiah yang sangat besar untuk mengirim perbatasan bintang dan garis. Oleh karena itu, Jimmy yang khawatir orang-orang dari klub Dakwaan akan membunuh seluruh keluarganya tiba-tiba menjadi yatim piatu. Bung, mari kita bicara di kantorku. Jimmy tersenyum dan menunjuk tangga di sebelahnya. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti Jimmy menaiki tangga. Lingkungan di lantai 2 jauh lebih baik daripada di lantai 1, sepertinya karena pemasangan panel insulasi suara, tidak ada suara berisik di lantai 2. Dari lantai 1 ke lantai 2, seluruh dunia tiba-tiba sepi. Jimmy membuka pintu kayu gelap dan masuk. Stephen Lin tidak ragu, dan masuk bersama. Di belakang pintu ada ruangan dengan lantai kayu tua. Ruangannya tidak besar. Ada 2 sofa single besar. Ada meja di tengah sofa. Meja ini bukan meja kopi karena tidak ada perangkat teh di atasnya. Itu dengan asbak. Masih ada bekas darah di asbak, yang sepertinya berasal dari kepala seseorang. Keduanya berjalan di lantai kayu, dan papan kayu berderit, membuat Stephen Lin tampak seperti melangkah ke film berjudul The Godfather. Jimmy duduk di sofa dan memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk duduk di hadapannya. Stephen Lin mengangguk dan duduk. Setelah itu, Jimmy mengangkat tangannya untuk menekan wajah, lalu mendorongnya sedikit ke atas dari posisi wajah, terus ke mata, lalu ke dahi, lalu ke posisi rambut. Jimmy yang awalnya cukup tampan mengubah penampilannya sedikit demi sedikit di depan Stephen Lin, dan akhirnya berubah menjadi pria yang kasar. Maafkan saya karena menghapus riasan dengan cara yang berbeda dari orang biasa, kata Jimmy sambil tersenyum. Kamu sekarang sama dengan yang aku lihat di informasi, kata Stephen Lin. Bung, jujur saja, apakah kamu benar-benar rela menghabiskan 100 juta untuk membawa James pergi? Tanya Jimmy. Ya, kata Stephen Lin. Bagaimana cara pembayarannya? Tanya Jimmy. Berlian semuanya adalah berlian alami dari Afrika, kata Stephen Lin. Bagus sekali. Jimmy tersenyum dan berkata, berlian lebih dapat diandalkan daripada uang kertas dan lebih ringan dari emas. Sangat cocok menggunakannya untuk transaksi besar, tetapi saya ingin Anda memberi saya lebih banyak berlian. Anda tahu, ini bukan masalah sederhana, yang saya hadapi adalah masyarakat lingkaran besar. Saya juga melakukan sesuatu untuk orang lain, 100 juta adalah harga yang ditawarkan kepada saya oleh atasan, kata Stephen Lin. Ayolah Kak, aku tahu kamu ini perantara, kamu harus cari uang, jadi. Bos kamu gak bisa kasih 100 juta begitu saja, kamu orang kuning itu sangat licik, kamu memberiku lebih banyak, penghasilanmu lebih sedikit. Satu hal, saya akan membantu Anda dengan masalah ini. Kata Jimmy, apakah kamu yakin ingin melakukannya? Maksudku dalam 3 hari, aku ingin bertemu James di seberang perbatasan. Kata Stephen Lin, 3 hari, ini waktu yang singkat, tapi cukup. Orang-orang dari klub Dakwaan, mereka sangat kuat, tapi aku punya cara untuk menghadapi mereka. Tidak sulit untuk berurusan dengan James. Satu-satunya hal yang harus dilakukan konfirmasi sekarang adalah kamu di mana kamu berencana untuk membiarkan James meninggalkan perbatasan. Dari garis pantai kota Walden, atau pergi ke selatan ke negara Bagu, jika kamu memberiku petunjuk, aku bisa mengirimnya keluar, kata Jimmy. Tinggalkan negara langsung dari garis pantai kota Huadeng, kata Stephen Lin. Ini jauh lebih sulit daripada pergi ke selatan. Anda tahu, ada armada angkatan laut 2 km dari garis pantai. Sangat sulit bagi orang-orang saya untuk mengangkut orang yang masih hidup seperti James. Saya perlu mengelola banyak tempat. Anda harus menambah uang, saudaraku, kata Jimmy dengan serius. Berapa yang kamu butuhkan? Stephen Lin bertanya. 130 juta,
Semua dibayar dengan berlian, kata Jimmy. Terlalu banyak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa memberimu paling banyak 105 juta. Jika ada lebih, aku harus mengirim uang itu sendiri. Ini sama sekali tidak mungkin. Anda jangan katakan itu, saya tahu, bisnis sebesar itu, komisi Anda setidaknya 30%, dan bos Anda memberi Anda setidaknya 130 juta. Saya akan mundur selangkah, asalkan Anda 120 juta 10.000. Mari kita tutup kesepakatan, kata Jimmy, mengangkat dua tangan, dengan dua jari di satu tangan dan satu di tangan lainnya. Tidak, keuntungan saya 110 juta. Bos saya memang memberi saya komisi, tapi itu hanya 12%. Saya hanya mendapat 2 juta. Saya tidak bisa memberi Anda lagi. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, harganya 122 juta. Jimmy meraih tangan Stephen Lin dan berkata sambil menatap Stephen Lin. Saudaraku, kamu benar-benar seorang negosiator yang ahli. Poin kentunganku telah diperas secara ekstrim olehmu, tapi itu saja, bosku sangat ingin mengambil orang, jadi harga ini adalah kesepakatan. Stephen Lin berkata lalu, dia meletakkan tangannya di tangan Jimmy. Setuju. Jimmy mengangguk puas dan berkata, ini benar-benar masalah besar, saudaraku, tetapi Anda harus tahu bahwa untuk melakukan masalah sebesar itu, Anda harus membayar deposit terlebih dahulu, dan depositnya adalah 3% 10, setelah itu masalah selesai, berikan 70% lagi. Stephen Lin tersenyum, mengeluarkan berlian dari sakunya dan meletakkannya tepat di depan Jimmy. Ini adalah berlian seukuran telur merpati, dan cahaya memantulkannya dengan sangat cemerlang. Mata Jimmy berbinar, dia mengambil berlian itu, dan meletakkannya di depan matanya untuk melihat lebih dekat. Setelah sekian lama, Jimmy menyimpan berlian itu dan berkata kepada Stephen Lin, bagus sekali, kualitas berlian ini sangat tinggi, dan harganya bisa mencapai 30 hingga 40 juta dolar AS. Ini akan dianggap sebagai deposit, sobat. 2 hari kemudian, orang-orangku akan mengambil James dari Merk Harbor, pergi ke timur, dan akhirnya meninggalkan perbatasan kita, dan kemudian Anda dapat mengatur orang untuk menunggu di dekatnya. Tuan Jimmy, bos saya sangat percaya pada Anda, dan juga saya harap Anda tidak akan mengecewakan kepercayaan bos saya, kata Stephen Lin. Itu pasti, saudaraku. Perbedaan terbesar antara kami dan orang-orang di distrik hitam adalah kami mengumpulkan uang dan melakukan sesuatu, tetapi mereka mengambil uang dan tidak melakukan sesuatu. Jika Anda datang kepada kami, Anda telah menemukan orang yang tepat. Jimmy tertawa. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan berkata, karena masalah ini telah dinegosiasikan, saya akan pergi dulu. Ini nomor telepon saya. Hubungi saya jika sudah selesai. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin menulis secarik kertas catatan dengan nomor telepon ditempatkan di depan Jimmy. Tentu, Tuan M, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Jangan sampai orang melihatnya, kata Jimmy sambil menyingkirkan catatan dari Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, berjalan keluar ruangan, lalu turun dan meninggalkan bar. Tidak lama setelah Stephen Lin pergi, seorang pria kulit putih kurus masuk ke kamar Jimmy. Saat ini, Jimmy sedang duduk di sofa, menggigit cerutu di mulutnya, dan memegang berlian yang diberikan Stephen Lin padanya. Bos, dia berjalan ke utara sebentar setelah meninggalkan bar kita, lalu aku kehilangan dia, kata pria kulit putih kurus itu. Orang Oriental yang aneh. Jimmy berkata pada dirinya sendiri sambil bermain dengan berlian, namun, satu keuntungan dari orang Oriental adalah mereka bersedia mengeluarkan uang. Petik 2. Bos, apakah ada pekerjaan yang harus dilakukan? Pria itu bertanya. Iya. Jimmy mengangguk, mengeluarkan foto dan melemparkannya ke pria di bawahnya dan berkata, pergi ke Chinatown dan cari siapa saja yang mirip dengan pria ini, dan bawa kembali jika ada. Petik 2. Pria itu menjawab setelah melihat foto itu, dia membungkuk dan keluar dari kamar Jimmy.
Orang-orang dari Big Circle Club itu, aku tidak ingin memprovokasi mereka. Suara Jimmy terdengar dari kamar. Keesokan harinya, telepon Trace, Presiden UKC Union, berdering sekitar pukul 9 pagi. Saat ini, Trace sedang bertengkar dengan seseorang, dan sekretaris mengangkat telepon dan berkata, "Ini nomor telepon yang tidak dikenal, bos." Petik 2. Trace mengambil telepon dan mengangkatnya. "Halo, Tuan Trace." Sebuah suara berat terdengar dari ujung telepon. "Siapa kau?" tanya Trace. "Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stephen Lin. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya," kata ujung telepon yang lain. Stephen Lin. Trace membeku sesaat, sedikit terkejut karena Stephen Lin akan meneleponnya. "Kamu seharusnya akrab dengan suaraku, kan?" Stephen Lin bertanya. "Ini benar-benar tidak asing, tetapi saya tidak berharap Anda menelepon saya untuk sementara waktu, Tuan Lin. Saya mendengar bahwa Anda telah datang ke Stars and Stripes kami. Mengapa Anda tidak datang ke markas aliansi UKC kami?" Trace tersenyum, bertanya. "Duduk dan duduk saja, Tuan Trace. Sejak saya datang ke Stars and Stripes kemarin, Anda mungkin sudah menebak tujuan saya datang ke Stars and Stripes?" tanya Stephen Lin. "Itu tidak benar. The Stars and Stripes adalah negara terbuka. Siapapun yang ingin datang dan dengan tujuan apa, bukan itu yang harus saya pikirkan, itu yang harus dipikirkan oleh orang-orang FII," kata Trace. "Apakah kamu tidak penasaran sama sekali?" Stephen Lin bertanya. "Keingintahuan, tapi jangan membuat tebakan yang tidak berarti," kata Trace. "Begitu, Tuan Trace. Saya mendengar bahwa Anda menangkap beberapa seniman bela diri veteran dari Kerajaan Naga beberapa hari yang lalu, dan akan mengeksekusi mereka di depan umum lusa. Saya ingin tahu apakah ada hal seperti itu?" tanya Stephen Lin. "Ternyata Tuan Lin datang ke sini untuk orang-orang itu." Trace tiba-tiba tersadar. Tepat sekali. Stephen Lin duduk di sofa di kamar dengan telepon di tangannya, memandangi gedung-gedung tinggi di luar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Trace, apa pendapat Anda tentang saya berbicara tentang kesepakatan dengan Anda?" Petik 2. "Kesepakatan apa?" tanya Trace. "Bawa aku untuk bertukar dengan orang-orang itu." Petik 2. Bab 998. Trace tidak pernah menghubungkan Stephen Lin dengan seniman bela diri Lama Longguo yang ditangkap olehnya. Karena di matanya, beberapa orang itu tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Siapa Stephen Lin? Seorang miliarder yang bernilai ratusan miliar dolar, dan pada saat yang sama salah satu dari 10 dewa perang. Tujuannya adalah untuk menangkap 11 orang dalam daftar paling dicari, dan beberapa seniman bela diri tua yang ditangkap baru saja digunakan oleh mereka untuk membunuh ayam untuk dilihat nanti. Itu hanya penyangga. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan Stephen Lin? Tapi sekarang, kata-kata Stephen Lin menamparkan wajah Trace dengan tegas. Stephen Lin tidak hanya berhubungan dengan orang-orang tua itu, dia bahkan ingin bertukar dirinya dengan orang-orang tua itu. Ini benar-benar neraka. Orang-orang tua itu tidak terkenal di Kerajaan Naga, jadi mereka diiklankan sebagai tuan tersembunyi oleh aliansi UKC. Setelah orang-orang ini ditangkap, tidak ada gerakan besar dari klan Naga, jadi mereka mengirimkan permintaan kepada mereka pernyataan rilis, itu saja. Tapi sekarang, Stephen Lin ingin menukar dirinya dengan orang-orang tua itu. Reaksi pertama Trace adalah, mengapa? Bagaimana orang tua itu bisa ditukar dengan pria sebesar Stephen Lin? "Kau bercanda?" tanya Trace. "Apakah Anda pikir saya akan datang jauh-jauh ke ibu kota Stars and Stripes, di mana markas besar aliansi UKC Anda berada, untuk membuat lelucon seperti itu dengan Anda?" Stephen Lin bertanya. "Kau tahu siapa orang-orang yang ditangkap itu?" tanya Trace lagi. "Aku tidak tahu." Stephen Lin menjawab dengan jujur. "Lalu kamu masih bertukar diri dengan mereka?" Trace bertanya dengan cemberut. "Meskipun saya tidak mengenal mereka, saya tahu bahwa mereka memiliki darah prajurit Kerajaan Naga yang mengalir di tubuh mereka. Pada usia ini, mereka seharusnya telah mundur dari perselisihan seni bela diri,
tetapi mereka bersedia pergi ke Stars and Stripes untuk seni bela diri kerajaan naga, dan bahkan menyelinap ke Stars and Stripes Guo. Orang seperti itu layak diselamatkan, kata Stephen Lin. Hanya itu, tanya Trace. Kalau tidak, Stephen Lin bertanya balik. Trace di ujung telepon terdiam lama, berpikir lama, lalu berkata, apakah ini konspirasi oleh klan naga? Di markas Anda, setidaknya ada 3 petarung yang telah mencapai peringkat 10 dewa perang teratas. Di antara mereka adalah Xiao Chentian di barat dan Dork Nowotsku. Apakah Anda pikir saya bisa melakukan ini ketika saya memasuki tempat seperti itu sendirian? Apa itu? Konspirasi apa yang bisa saya miliki? Tanya Stephen Lin. Ya, konspirasi macam apa yang bisa kamu miliki? Pertanyaan seperti itu terus bergema di benak Trace. Menurut pendapatnya, Stephen Lin menukar dirinya dengan orang-orang tua itu. Pasti ada penipuan dalam masalah ini, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan di mana itu bisa menjadi penipuan. Ini adalah bagian yang paling aneh, jadi melihat tawaran besar di depannya, dia tidak berani mengambilnya. Anda tahu, aliansi UKC telah jatuh ke dalam kepasifan absolut sejak perang pecah. Jika aliansi UKC dapat memenangkan Raja Naga Kehormatan, meskipun tidak dapat membunuhnya, selama diinjak-injak di depan kamera, itu akan terjadi. Pasti menghancurkan kepercayaan diri para prajurit naga. Ini menghancurkan, dan bahkan mungkin perang ini akan berakhir karena kejadian ini. Dalam pandangan Trace, Stephen Lin tidak mungkin tidak mengetahui berat badannya sendiri, tetapi karena dia mengetahui berat badannya sendiri, mengapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Saya tidak bisa mengetahuinya, saya benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, Stephen Lin berkata di ujung telepon. Saya secara sukarela memasuki aliansi UKC dan menukar beberapa seniman bela diri lama yang Anda tangkap. Jika Anda ingin membuat contoh orang lain, Anda dapat melakukannya pada saya, maka efek yang dapat dihasilkannya jauh melampaui beberapa seniman bela diri tua yang tidak dikenal. Kamu benar-benar datang ke markas kami sendiri? Tanya Trace. Hanya saya, jika Anda berjanji, pada jam 12 hari ini, saya akan pergi keluar gedung markas aliansi UKC Anda sendirian tanpa apa-apa. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan berjalan sendiri ke markas aliansi UKC Anda. Jika Anda takut saya akan melarikan diri, Anda dapat menggunakan meriam laser di luar gedung Anda untuk menunjuk saya, kata Stephen Lin. Apakah kamu pikir kami tidak berani membunuhmu dalam kapasitasmu? Jadi kamu memikirkan langkah ini? Trace bertanya. Sebenarnya begini, Tuan Trace, orang-orang yang Anda tangkap itu adalah sahabat saya. Saya dipercaya oleh teman saya untuk menyelamatkan orang-orang itu, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa membobol UKC Mabes Aliansi adalah hal yang tidak praktis, jadi saya hanya dapat menemukan metode seperti itu. Seperti yang Anda katakan, Anda tidak berani membunuh saya. Dengan cara ini, hidup saya tidak akan dalam bahaya, dan pada saat yang sama saya dapat bertukar beberapa seniman bela diri tua yang layak kita hormati. Ini sangat bagus menurut saya, kata Stephen Lin. Apakah klan naga tahu tentang ini? Trace bertanya. Saya tidak tahu, jika mereka tahu, mereka tidak akan mengizinkan saya datang ke sini, kata Stephen Lin. Mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, Trace terdiam lama dan kemudian berkata, saya tidak bisa langsung membalas Anda, tolong beri saya waktu 1 jam. Petik 2. Ya, Stephen Lin berkata, setelah 1 jam, saya ingin Anda memberi saya hasil. Jika Anda tidak mau bertukar, maka saya akan meninggalkan Stars and Stripes. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk menangkap saya. Petik 2. Aku tahu, kata Trace. Stephen Lin di ujung telepon menutup telepon tanpa ragu-ragu. Panggil Dek dan pejabat tinggi lainnya ke kantorku untuk rapat, kata Trace kepada sekretaris di sampingnya. Sekretaris itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Beberapa menit kemudian, beberapa eksekutif dari UKC Union,
Dork Nowotsku dan lainnya datang ke kantor Trace. Sesuatu terjadi. Trace secara singkat memberitahu semua orang yang hadir tentang Stephen Lin dengan wajah serius. Reaksi pertama semua orang yang hadir sama dengan reaksi Trace, bahwa ada persekongkolan dalam masalah ini. Namun setelah Trace menjelaskan secara detail isi percakapannya dengan Stephen Lin, mereka tidak bisa merasakan di mana konspirasi itu berada. Meskipun masalah ini sangat aneh, selama Stephen Lin benar-benar bisa datang ke markas aliansi kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang kecelakaan sama sekali. Lagi pula, kita semua ada di markas, kata Dek Nuoviski. Aku juga berpikir begitu, Dek. Trace mengangguk. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun tidak ada artinya. Ini adalah kalimat yang kupelajari dari Longguo. Petik 2. Selain itu, ada satu hal yang paling penting. Dork Nowotsku berkata dengan serius, terakhir kali di reruntuhan, Stephen Lin menggunakan metode yang tidak kami ketahui untuk mengontrol kumpulan tulang umum. Jika dia bisa tetap di aliansi di markas besar, kami memiliki kesempatan untuk menggali rahasianya untuk mengendalikan kerangka jenderal dari mulutnya. Mungkin kita bisa menggunakan rahasianya untuk mengendalikan kerangka jenderal itu di masa depan. Jika kita bisa berhasil, maka kita akan meninggalkan klan naga jauh di belakang kita. Di belakangmu. Baru ingat bahwa kamu mengatakan ini terakhir kali. Trace berkata dengan mata cerah. Tidak peduli apa, menangkap Stephen Lin sangat berarti dan penting bagi kami. Kami dapat menggunakan masalah ini untuk menyerang klan naga, dan kami bahkan dapat menggali rahasia dari mulut Stephen Lin. Oleh karena itu, saya setuju untuk menukar Stephen Lin dengan yang lama teman-teman. Kata Dork Nowotsku. Aku juga setuju. Orang-orang di sebelahnya juga bergema. Melihat semua orang di sekitar setuju, Trace berkata dengan suara yang dalam hal ini, saya akan menghubunginya. Pada saat itu, Anda harus lebih memperhatikan persiapan yang relevan, Dek. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 10 besar dewa perang. Karakter super. Petik 2. Tidak masalah. Dork Nowotsku mengangguk. Pada saat yang sama, di sisi lain, di hotel tempat tinggal Stephen Lin. Bos, saya akhirnya menemukan mengapa tuan-tuan tua itu mencoba menyelinap ke markas Liga UKC. Jokic berjalan ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, "Mengapa?" tanya Stephen Lin. Baginya, para seniman bela diri tua itu adalah raja seni bela diri yang paling kuat. Bahkan Dewa Perang tidak berani menyelinap ke dalam aliansi UKC, tetapi beberapa orang itu berani menyelinap masuk. Ini jelas bukan sebuah masalah keberanian sederhana. Menurut informasi yang saya temukan, ketika orang-orang itu berada di Kerajaan Naga, ada seseorang bersama mereka, dan orang itu mengikuti mereka dari Kerajaan Naga ke Kerajaan Bintang dan Garis, tetapi ketika beberapa pria tua menyelinap ke dalam aliansi UKC, orang itu tapi menghilang. Setelah banyak penyelidikan, identitas orang tersebut akhirnya dikonfirmasi. Nama orang tersebut adalah Charlie Chen, seorang pejabat aliansi UKC, yang telah lama mempromosikan seni bela diri campuran di Kerajaan Naga, kata Jokic. Charlie Chen. Stephen Lin mengerutkan kening, nama itu tidak asing baginya, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera mengingat identitas orang ini. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya, di kota Haixia. Orang itu pernah mengejek seni bela diri Longguo, tetapi pada akhirnya wajahnya ditampar dengan keras. Ya, ini Charlie Chen. Ini adalah informasi pihak lain. Jokic menyerahkan salinan informasi tersebut kepada Stephen Lin. Stephen Lin melihat informasinya, dan ternyata itu adalah orang yang dia lihat di kota Haixia. Maka semua ini akan menjadi jelas. Stephen Lin melihat informasi itu dan berkata, Charlie Chen menipu para seniman bela diri tua itu, memikat mereka ke Kerajaan Bintang dan Garis, dan akhirnya melakukan penyergapan untuk membiarkan para seniman bela diri tua itu. Keluarganya tertangkap ketika dia menyelinap masuk, dan dia digunakan sebagai alat oleh aliansi UKC. Petik 2.
Saya telah menemukan informasi alamat Charlie Chen di Walden, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Tanya Jokic. Untuk menghadapi orang seperti itu, hukuman fisik murni tidak lagi cukup untuk melampiaskan kemarahan kita, kata Stephen Lin. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jokic. Hancurkan kepercayaannya, hancurkan semua yang telah dia kerjakan dengan keras, dan akhirnya, hancurkan dia secara fisik, sehingga dia bisa membalas dendam. Stephen Lin berkata dengan dingin. Bab 999, Didi. Ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihat, setelah melihat nomor penelepon, senyum muncul di wajahnya. Trace yang menelepon. Stephen Lin menjawab telepon. Stephen Lin, kami menyetujui permintaanmu. Trace berkata terus terang. Terima kasih, Tuan Trace, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, pada jam 12 hari ini, kamu sendirian, tanpa membawa apapun, dan berganti orang di luar markas Liga UKC kita. Kata Trace. Tuan Trace, rencana awal kami memang seperti ini, tapi sekarang, rencananya telah berubah, kata Stephen Lin. Apakah kamu bercanda? Trace bertanya dengan marah. Tidak, saya hanya merasa bahwa saya masih ingin meminta Tuan Trace melakukan hal yang sangat kecil untuk saya, kata Stephen Lin. Apakah kamu ingin duduk di tanah dan menaikkan harganya? Trace bertanya. Tidak juga, masalah ini terlalu kecil untukmu, Tuan Trace, kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Trace. Saya harap Anda bisa memecat Charlie Chen dan tidak pernah mempekerjakannya, kata Stephen Lin. Charlie Chen. Trace tertegun sejenak, tetapi dia tidak ingat siapa orang ini untuk sementara waktu, tetapi dia segera ingat bahwa ini adalah orang yang telah membantu aliansi UKC untuk mempromosikan seni bela diri barat di Longguo selama waktu yang lama. Pada saat yang sama, orang ini membuat skema untuk memikat orang-orang tua itu ke Stars and Stripes. Dalam hal ini, Charlie Chen memberikan kontribusi besar, dan dia bahkan mempromosikan Charlie Chen sebagai hadiah untuknya. Tapi sekarang, Stephen Lin ingin dia memecat Charlie Chen. Meski ini bukan masalah besar, namun tetap saja membuat Trace sedikit kesal. Itu hanya orang yang tidak penting, bagimu, kata Trace. Anda harus tahu mengapa saya meminta Anda untuk memecatnya. Tuan-tuan itu akan ditangkap oleh Anda karena Charlie Chen. Jika Anda tidak dapat memecat Charlie Chen, maka perjanjian kami sebelumnya tidak akan dihitung, kata Stephen Lin. Stephen Lin, kamu harus berpikir jernih, kamu mengambil inisiatif untuk meminta kami bertukar, tetapi sekarang kamu mengancam kami dengan ini. Trace bertanya. Ini bukan ancaman. Seperti yang Anda katakan, itu hanya orang yang tidak penting, memecatnya tidak akan berpengaruh pada Anda atau seluruh Liga UKC, tetapi bagi saya telah melampiaskan amarah saya. Kata Stephen Lin, saya tidak akan diancam dengan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan sesuatu yang baik untuk Liga, kata Trace. Sayang sekali, ayo lepaskan perjanjian kita, kata Stephen Lin, dan langsung menutup telepon. Adegan ini membingungkan Trace. Anda datang jauh-jauh ke Stars and Stripes untuk meminta saya melakukan sesuatu, tetapi saya berjanji kepada Anda, tetapi Anda memberi saya tendangan. Hari-hari ini, Anda masih begitu egois. Kemarahan memenuhi tubuh Trace dalam sekejap, tetapi segera menghilang, karena Trace menemukan bahwa jika dia dan Stephen Lin putus karena masalah ini karena Charlie Chen, itu jelas akan sepadan. Mereka masih ingin menggunakan Stephen Lin untuk menunjukkan prestise mereka, dan mereka juga ingin mencari tahu dari Stephen Lin rahasia bahwa dia dapat mengendalikan tulang sang jenderal. Ini semua adalah hal yang sangat penting bagi aliansi UKC. Mungkin tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu di masa depan. Trace akhirnya mengerti dari mana asal kepercayaan Stephen Lin. Selama mereka memiliki ide untuk mendapatkannya, mereka hanya bisa menerima kondisi baru yang dia usulkan. Ini seperti pria dan wanita. Awalnya pria itu tidak berniat untuk tidur dengan wanita itu,
tetapi dia digoda oleh wanita itu. Wanita itu mengajukan beberapa permintaan secara bergantian. Trace menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, mengangkat telepon, dan memutar nomor telepon Stephen Lin lagi. Saya menyetujui permintaan Anda, tetapi ini adalah yang terakhir dan satu-satunya waktu. Jika Anda melampirkan persyaratan lain, sekecil apapun, saya tidak akan pernah menyetujui permintaan Anda lagi. Kata Trace. Ini memang satu-satunya waktu, Tuan Trace, saya menunggu kabar baik Anda. Setelah saya memastikan bahwa Charlie Chen telah dikeluarkan dari UKC Union dan tidak akan pernah dipekerjakan, pada pukul 12 siang, saya akan pergi ke UKC Union gedung markas sendirian di luar, kata Stephen Lin. Kalau begitu tunggu kabarku. Setelah Trace selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu menelepon manajer Departemen Personalia dengan panggilan, dan mengeluarkan keputusan tentang bagaimana menangani Charlie Chen. Di sisi lain, di departemen tertentu dari aliansi UKC, Charlie Chen sedang berdiri di depan mesin kopi menggoda gadis perusahaan itu. Sebagai wakil manajer departemen yang baru diangkat, Charlie Chen telah menjadi sosok yang panas di departemen karena lidahnya yang tajam dan prospek pengembangan yang baik. Lisa, aku akan membuka sebotol anggur merah terbaik untukmu malam ini. Di bawah sinar bulan yang indah, kita berdua akan menghabiskan malam yang indah bersama, kata Charlie Chen dengan penuh kasih sayang, menatap wanita di depannya. Charlie, kamu sangat imut, kata wanita itu sambil tersenyum. Hanya di depanmu, aku akan menunjukkan sisi imutku, biasanya aku hanya menunjukkan sisi tampanku, kata Charlie Chen. Kata-kata ini membuat wanita itu tertawa. Saat ini, beberapa orang masuk ke departemen Charlie. Melihat orang-orang ini, wajah Charlie Chen menegang, dan dia langsung memasang tampang serius. Setelah orang-orang ini memasuki departemen, mereka melihat sekeliling dan berjalan mendekat ketika mereka melihat Charlie Chen. Mungkinkah itu promosi lagi? Charlie Chen tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Ketika dia dipromosikan beberapa hari yang lalu, kader dari Departemen Personalia ini datang ke departemen mereka untuk mengumumkannya, dan mereka juga menemukannya saat itu. Di bawah tatapan Charlie Chen, orang-orang itu mendatangi Charlie Chen. Charlie Chen, umumkan perpindahan personel untukmu, kata orang pertama. Oke. Charlie Chen meluruskan dasinya dan menatapnya dengan serius. Setelah keputusan manajemen senior perusahaan, Anda akan dikeluarkan dari aliansi UKC mulai sekarang dan tidak akan pernah dipekerjakan. Charlie Chen, pergi dan atur barang-barang Anda dan pergi ke Departemen Personalia untuk menangani prosedur serah terima. Perusahaan akan membayar biaya pelanggaran kontrak yang sesuai dalam waktu 15 hari kerja. Itu akan ditransfer ke akun Anda. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada Charlie Chen, lalu berbalik dan pergi. Charlie Chen berdiri di tempatnya, benar-benar bingung. Dia mengira pihak lain ada di sini untuk memberinya promosi dan kenaikan gaji, tetapi dia tidak menyangka dia ada di sini untuk mengirimnya pulang. Mengapa, Direktur, mengapa Anda memecat saya? Apa kesalahan saya? Teriak Charlie Chen dengan penuh semangat. Ini keputusan manajemen puncak perusahaan. Saya tidak tahu detailnya. Anda hanya perlu mematuhi keputusan itu. Setelah pihak lain mengatakan ini, dia berjalan maju tanpa menoleh ke belakang, dan akhirnya menghilang di depan Charlie Chen. Seluruh departemen menatap Charlie Chen, beberapa dengan keraguan di mata mereka, dan beberapa dengan sombong. Lisa, apa yang terjadi? Charlie Chen bertanya pada wanita di sebelahnya dengan bingung. Dua wanita yang baru saja mengobrol dengannya sepertinya melihat tumpukan kotoran, dengan ekspresi jijik di wajah mereka, dan pada saat yang sama berkata, saya tidak tahu, Charlie, ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Ngomong-ngomong, saya lupa bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan di malam hari, jadi saya tidak akan pergi menemui Anda. Setelah selesai berbicara,
wanita itu menoleh dan pergi tanpa tinggal. Untuk sementara, Charlie Chen berdiri di tempatnya, memandangi orang-orang di sekitarnya, merasa bahwa dia telah dikhianati oleh seluruh dunia. Gelombang kemarahan naik dengan santai dari hatinya, dan dia bergegas ke departemen personalia dengan marah, ingin bertanya dia menjelaskan alasan pengusirannya, tetapi departemen SDM mengabaikannya sama sekali. Marah, Charlie Chen langsung menghancurkan beberapa komputer di departemen personalia, dan diusir dari markas aliansi UKC oleh beberapa prajurit di aliansi tersebut. Duduk di tanah, hidung Charlie Chen memar dan wajahnya bengkak. Ini semua dikalahkan oleh para prajurit itu. Dia telah bekerja keras untuk mempromosikan seni bela diri barat, dan hari ini seni bela diri barat dengan tegas jatuh padanya. Setelah duduk lama, Charlie Chen berdiri dengan gemetar. Dia melihat dengan putus asa ke markas besar Liga UKC, dan kemudian terlatih-tatih ke tempat parkir. Saat sampai di tempat parkir, Charlie Chen kembali putus asa. Porsche 911 miliknya, yang dibelinya dengan bonus beberapa hari yang lalu, dibongkar dan hanya tersisa satu rangka, dan rangka itu hancur berkeping-keping. Hei, apa yang terjadi di sini? Charlie Chen hampir pingsan, kakinya lemas, dan dia duduk di tanah. Setelah duduk seperti ini selama lebih dari 10 menit, seseorang muncul di samping Charlie Chen. "Apakah kamu Charlie Chen?" tanya pihak lain. "Ini aku, siapa kamu?" Charlie Chen bertanya. "Nama saya Jokic, dan bos saya adalah Stephen Lin," kata pihak lain sambil tersenyum. Stephen Lin, murid Charlie Chen menyusut, dan dia langsung berpikir untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, beberapa orang kuat datang dari samping dan mengelilinginya di tengah. "Ikutlah dengan kami," kata Jokic sambil tersenyum. "Saya mohon Anda melepaskan saya sudah dipecat, saya tidak akan lagi melayani serikat UKC, tolong biarkan saya pergi," kata Charlie Chen bersemangat. "Lepaskan kamu, lalu siapa yang akan melepaskan para prajurit kerajaan naga yang dirancang olehmu? Bawa mereka pergi," kata Jokic dingin. Beberapa orang kuat segera menangkap Charlie Chen dan membawanya pergi dari tempat kejadian. Di sisi lain, Stephen Lin menerima telepon dari Jokic. "Perhatikan baik-baik Charlie Chen, dia adalah hadiah untuk tuan-tuan tua itu," kata Stephen Lin. "Ya." Saat itu pukul 11.50 siang hari itu. Di dalam markas UKC Union, Dork Nowotsku membawa beberapa orang dari Liga UKC ke ruang kurungan gedung markas. Di ruang penjara, 3 lelaki tua sedang duduk bersila di tanah. Dilihat dari usia mereka, ketiga orang ini seharusnya berusia 70-an atau 80-an, masing-masing memiliki rambut putih, bintik-bintik penuaan dan beberapa luka di wajah mereka. Bab 1000. Bunuh jika kamu mau, kamu orang barbar, jangan berpikir bahwa kami bisa memohon belas kasihan, kami prajurit kerajaan naga selalu mati berdiri, bukan berlutut. Seorang lelaki tua yang duduk di dekat pintu melihat Dork Nowotsku dan yang lainnya. Wajah gelap. "Kalian sangat beruntung, bersiaplah, seseorang akan menggantikanmu," kata Dork Nowotsku. "Ubah kami." Beberapa lelaki tua tercengang. Pria tua yang duduk di pintu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang bisa kita tukarkan? Apa yang bisa ditukarkan? Tulang tua kita dapat dianggap sebagai kematian yang layak jika kita bisa mati di medan perang mempertahankan martabat prajurit kerajaan naga. Kami tidak akan ditukar. Ya, kami tidak akan berubah." Kedua lelaki tua lainnya berkata bersamaan. "Bukan kamu yang memutuskan. Jika seseorang yang lebih berharga darimu bersedia menggantikanmu, maka kamu tidak berguna. Kamu tetap di sini dan menempati tempat kami," kata Dork Nowotsku sambil bercanda. Beberapa lelaki tua yang ditahan saling memandang dengan cemas. "Siapa yang mau menggantikan kami?" tanya lelaki tua yang duduk di depan pintu. "Stephen Lin." Dork Nowotsku tidak menyembunyikannya, dan langsung melaporkan nama Stephen Lin. "Stephen Lin." Semua lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kaget.
Meskipun mereka telah mundur dari seni bela diri selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki pemahaman tertentu tentang gerakan seni bela diri. Nama Stephen Lin sudah lama dikenal oleh mereka. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak percaya bahwa Stephen Lin yang akan menggantikan mereka. Stephen Lin adalah harapan masa depan seni bela diri kerajaan naga. Di usia muda, dia telah mencapai peringkat 10 besar Dewa Perang, dan dia mungkin menjadi orang nomor 1 di dunia di masa depan. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin orang setampan Stephen Lin datang untuk menggantikan kita? Kami tahu berapa banyak kami. Jangan mencoba merancang kami dengan trik seperti itu, percuma saja. Duduk di depan pintu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Ketika kamu keluar dan melihatnya, kamu akan tahu itu benar atau tidak. Nah, jangan menahan diri, keluarlah, dan aku akan membawamu menemuinya, kata Dork Nowotsku. Orang-orang tua itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, sepertinya aku tidak berbohong. Petik 2. Jika benar-benar Stephen Lin yang datang untuk mengubah kita, toh kita tidak bisa mengubahnya. Sudah, kata pria tua yang duduk di depan pintu. Ya, Stephen Lin tidak boleh dirugikan. Dua lainnya setuju. Ayo kita keluar dulu dan lihat seperti apa situasi spesifiknya, kata lelaki tua yang duduk di pintu. Oke, dua lainnya mengangguk, lalu ketiganya berjalan keluar dari ruang kurungan bersama, dan mengikuti Dork Nowotsku ke gedung markas UKC Union. Pukul 11.55 sore. Darurat militer diumumkan di alun-alun di depan gedung markas aliansi UKC, dan semua orang yang tidak relevan dikeluarkan dari alun-alun. Pada pukul 11.57 siang, meriam laser dengan cahaya dingin muncul dari pintu masuk gedung markas aliansi UKC. Pada saat yang sama, kelompok pejuang dari aliansi UKC keluar dari gedung markas aliansi UKC, berdiri di sekitar alun-alun, dan mengepung seluruh alun-alun. Di jendela gedung markas aliansi UKC, serangkaian senjata laser menonjol dari jendela. Situasi seperti itu ditemukan oleh mata-mata klan naga untuk pertama kalinya, dan mata-mata klan naga segera melaporkan berita tersebut ke manajemen senior klan naga. Eksekutif Dragon Clan segera mengeluarkan perintah untuk mengirim lebih banyak personel intelijen ke sekitar markas aliansi UKC untuk menyelidiki makna mendalam dari tindakan aliansi UKC. 11.59 sore. Ketiga lelaki tua itu keluar dari gedung markas Liga UKC di bawah kepemimpinan Dork Nowotsku dan beberapa negara adidaya Liga UKC. Ini adalah pertama kalinya ketiga lelaki tua ini muncul di luar ruangan selama beberapa hari. Itu juga pertama kalinya Dork Nowotsku dan teman-temannya muncul di luar ruangan selama beberapa hari. Karena mereka berada di daftar paling dicari, mereka tinggal di markas aliansi UKC untuk waktu yang lama dan tidak keluar. Sekarang mereka keluar lagi, dan rasanya seperti dunia yang jauh. Aku tidak melihat siapapun, bisik seorang lelaki tua. Tunggu dan lihat, pria tua yang duduk di depan pintu ruang penjara berkata. Ketiganya melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang dari aliansi UKC. Mereka bertiga diam-diam berdoa dalam hati agar Stephen Lin tidak akan pernah muncul. Pada siang hari, sebuah celah tiba-tiba muncul di lingkaran yang mengelilingi alun-alun di kejauhan, dan setelah itu, sesosok muncul di depan semua orang. Sosok itu perlahan berjalan menuju gedung markas Liga UKC, dan juga menuju Dork Nowotsku dan lainnya. Pupil Dork Nowotsku sedikit menyempit, dan dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat dengan jelas fitur wajah orang itu di kejauhan. Orang itu adalah Stephen Lin. Dikenal sebagai jenius generasi muda kerajaan naga, pada saat yang sama, beberapa orang menganggapnya sebagai pilar masa depan seni bela diri kerajaan naga. Seorang pria super kuat berusia 30 tahun, banyak orang terpesona dan diyakinkan olehnya. Dia datang dari kejauhan, berjalan dengan sangat tenang dan mantap. Angin mengaduk jaket yang dia kenakan, membuatnya terlihat sangat berdebu. Ini Stephen Lin.
Semua mata-mata klan naga yang menonton dari kejauhan melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa aliansi UKC akan melakukan pertempuran besar untuk Stephen Lin. Apa yang dilakukan Stephen Lin di sini? Apakah Anda di sini untuk bertarung? Jika itu masalahnya, itu masalah besar, karena bertarung di luar markas Liga UKC sama saja dengan mencari kematian. Seseorang segera melaporkan berita itu ke level tertinggi klan naga. Level tertinggi dari klan naga juga tercengang saat menerima kabar tersebut. Apa yang sedang terjadi di sini? Stephen Lin tidak memberi mereka pemberitahuan terlebih dahulu, jadi dia lari keluar dari markas aliansi UKC. Apa yang ingin dia lakukan? Stephen Lin pasti gila, dia berani pergi ke markas Liga UKC sendirian. Kata Sun Haiseng dengan wajah muram. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan. Jiang Xifeng juga berkata, segera perintahkan semua mata-mata naga di kota Huadeng untuk berkumpul bersama. Selain itu, biarkan semua orang kuat yang bersembunyi di kota Huadeng segera membawa orang ke markas aliansi UKC. Jika situasinya tidak tepat, dukung Stephen Lin secepat mungkin. Chen Hongyu berkata dengan tenang. Orang-orang di bawahnya memberi perintah. Pada saat ini, Tuan Guo, yang selama ini diam, tiba-tiba melihat teleponnya, dan kemudian Tuan Guo berkata kepada Chen Hongyu, Chen Tua, saya baru saja menerima pesan dari Stephen. Katamu, Chen Hongyu bertanya jalan. Stephen berkata bahwa dia menukar dirinya dengan 3 prajurit kerajaan naga yang ditangkap, kata Guo Lao. Apakah dia gila? Apakah dia tidak tahu siapa dia? Pentingnya 3 prajurit kerajaan naga tidak sepenting jarinya. Apakah otaknya telah ditendang oleh keledai? Sun Haiseng bertanya dengan penuh semangat. Kepahlawanan pribadi, ini adalah kepahlawanan pribadi, kata Jiang Xifeng. Guo tua, apa yang dipikirkan Stephen Lin? Hanya untuk mendapatkan kembali ketiga orang itu, dia menyerahkan dirinya ke aliansi UKC. Chen Hongyu bertanya dengan wajah gelap. Ini adalah keputusannya sendiri. Meskipun aku juga berpikir itu konyol, tapi semuanya, nilai prajurit tidak boleh dihitung olehmu. Ketiganya pernah menjadi tokoh terkenal dalam seni bela diri, dan kali ini mereka bahkan berpartisipasi dalam perang. Mengingat usia mereka, sangat jarang, meskipun pada akhirnya mereka ditangkap, mereka tetaplah pahlawan, kata Guo Lao. Pahlawan memang pahlawan, tapi Stephen Lin adalah Raja Naga Kehormatan. Apakah menurutmu dia satu-satunya yang terpengaruh ketika dia ditangkap? Seluruh klan naga akan sangat terpengaruh. Kami akhirnya mendirikan kentungan awal akan hilang, yang pasti akan mempengaruhi tata letak strategis kita nanti. Lao Guo, tidakkah kamu memikirkannya? Kata Sun Haiseng bersemangat. Wajah Guo Lao juga sedikit jelek, karena apa yang dikatakan Sun Haiseng memang benar. Stephen Lin tidak bisa menyerah. Chen Hongyu berkata dengan wajah serius, segera hubungi aliansi UKC dan minta mereka untuk menyerahkan orang tersebut. Begitu Chen Hongyu selesai berbicara, layar proyeksi di depannya tiba-tiba berkedip, dan kemudian wajah Xiao Chentian muncul di layar proyeksi. Setelah Xiao Chentian, Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, Buixian dan lainnya wajahnya juga muncul di layar proyeksi. Bagaimana Anda mengaktifkan saluran darurat pada saat yang sama? Apa yang terjadi? Tanya Chen Hongyu. Kita semua sekarang sedang dalam perjalanan ke Stars and Stripes dari berbagai tempat di seluruh dunia. Xiao Chentian berkata, apakah kamu akan pergi ke Stars and Stripes untuk menyelamatkan Stephen Lin? Kamu gila. Sun Haiseng bertanya dengan cemberut. Kami telah menerima berita dari Stephen Lin sebelumnya bahwa dia akan menghancurkan ruang kendali utama sistem bersenjata dari dalam aliansi UKC pada pukul 12 malam ini. Saat itu, semua senjata laser berat di aliansi UKC akan dihancurkan. Itu tidak akan berguna. Pada saat itu, saatnya bagi kita untuk melancarkan serangan umum ke markas aliansi UKC. Kata Xiao Chentian. Apa? Petik 2.
Para eksekutif senior di sini semua tercengang. Orang ini, Stephen Lin, benar-benar datang dengan ide cemerlang. Kita semua sedang memikirkan cara membobol markas Liga UKC dari luar dan membunuh Dek Novi. Ciji dan beberapa orang lainnya pada daftar paling dicari, tetapi Stephen Lin berpikir untuk menggunakan metode pertukaran sandera untuk menyombongkan diri ke markas aliansi UKC. Haha, pintar sekali. Zhao Tuntian berkata sambil tersenyum. Maksudmu, kali ini Stephen Lin menukar dirinya dengan ketiga prajurit itu agar dapat menghancurkannya dari dalam aliansi UKC? Tanya Chen Hongyu. Ya, kami juga baru saja mendapat pesan dari Stephen Lin, itu yang dia katakan, kata Xiao Chentian. Dia pikir dia siapa? Bisakah aliansi UKC memikirkan apa yang dia pikirkan? Sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 2 negara adidaya yang duduk di ruang kontrol umum sistem bersenjata. Apalagi, begitu Stephen Lin memasuki markas besar aliansi UKC, dia akan dihukum berat. Hati-hati, kemampuan apa yang dia miliki untuk menghancurkan ruang kontrol utama dari sistem bersenjata? Apakah dia pikir dia adalah kamu, Xiao Tua? Jiang Xifeng berkata dengan nada menghina. Jiang Tua, Stephen Lin bukan aku. Xiao Chentian memandang senior klan naga di depannya dengan sungguh-sungguh, dan berkata-kata demi kata, Stephen Lin jauh lebih baik dariku. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.